Jumlah saksi juga sudah mulai berdatangan pada siang hari ini pemirsa. Kita masih lihat bersama-sama karena sesaat lagi kita akan melihat seperti apakah penetapan hasil pemilihan gubernur dari KPU Provinsi DKI Jakarta pemirsa. Yang menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, KPU Jakarta akan menetapkan hasil dari rekapitulasi suara yang berlangsung pada hari ini tepatnya di Hotel Seri Pasifik Jakarta pemirsa, di mana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta dijadwalkan menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada hari ini di siang ini, di mana proses rekapitulasi perolehan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu kemarin pemirsa. Dan kita akan membahasnya pemirsa terkait rekapitulasi dan hasil atau penetapan hasil Pilgub Provinsi DKI Jakarta bersama Adi Praitno selaku pengamat politik. Halo Pak Adi atau Bung Adi, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya baik Bung Adi Praitno, ini kalau Anda lihat Bung Adi, apakah dengan penetapan hasil yang nanti akan dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta ini sudah dapat dipastikan pemenangnya? Ya, saya kira memang kalau kita mengikuti ya penghitungan bertahap dan berjenjang yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Jakarta, mulai dari tingkat TPS, kemudian kecamatan, kemudian semalam juga sempat dibacakan soal hasil di tingkat kabupaten, misalnya, ini kan sudah mulai kelihatan siapa yang unggul. Kalau tidak salah kan dalam hitungan banyak media dan hitungan kita, bahwa paslon nomor 3, Pramono Anung dan Sidul, itu kan mengungguli paslon lainnya, yaitu mengungguli Rano Karno dan Dharma Pangrakun dan Kun. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin kita bisa lihat secara seksama, dan saya kira ini sudah menjadi konsumsi umum, bahwa sebenarnya paslon yang diusung oleh PDIP dan Hanura itu jauh lebih mengungguli yang lain dibandingkan dengan dua paslon ya. Nah, yang sebenarnya paling banyak ditunggu-tunggu itu adalah apakah nantinya ketika ada pengumuman resmi dari KPU, khususnya hari ini, rekap provinsi khususnya, apakah Pilkada Jakarta itu akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Kan itu yang sebenarnya satu-satunya misteri yang paling banyak ditunggu. Kalau menurut Bung Adi sendiri, yakinikah 1 putaran? Ya, kalau melihat kecenderungan, dan ini sudah ditulis oleh banyak media ya, seakan-akan memang Jakarta itu hanya akan berlangsung 1 putaran karena sudah ada begitu banyak pemberitaan bahwa paslon nomor 3 itu kurang lebih mendapatkan suara 50,07%. Itu artinya sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, maka kalau perolehan suara dalam Pilkada Jakarta 50% plus 1 itu bisa dinyatakan sebagai pemenang dan 1 putaran. Cuman kan problemnya Mas, tentu kita tidak berandai-andai dan tidak perlu buru-buru berkesimpulan apakah betul paslon nomor 3 ini akan mendapatkan 50% plus 1. Tapi yang jelas hari ini, siang ini, sore ini publik banyak menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan KPU Jakarta. Nah, yang kedua, ini kan kubu Ridho gitu ya, tim hukum dan bahkan pengacara yang berada di paslon 1 sedang melakukan gugatan yang saya kira ini juga akan kita lihat bagaimana administrasinya ke depan, karena dikhawatirkan gugatan ini kan nanti misalnya ada hal-hal yang berdampak pada perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU. Mungkin memang ajuan gugatan itu terkait dengan hasil sengketa dan kemudian disertai dengan fakta-fakta yang valid, fakta-fakta yang akurat ya. Bukan tidak mungkin misalnya nanti akan ada PSU, pemungutan suara ulang, yang itu bisa berpengaruh terkait dengan hasil yang sudah ditetapkan. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu akan mendinamisasi. Artinya apa? Memang secara regulatif misalnya 1 tahap hampir bisa dipastikan bahwa hari ini KPU akan mengumumkan siapa yang akan menang di Jakarta. Tinggal tunggu nanti sengketa hasil terkait dengan perolehan pilkada, apakah akan berdampak secara signifikan terkait dengan perolehan suara di Jakarta atau tidak. Jadi masih ada tahapan lain setelah KPU Jakarta mengumumkan secara resmi soal siapa yang akan unggul dan soal siapa yang akan menang 1 ataukah 2 putaran. Jadi artinya masih bisa berubahkah suara yang nanti, perolehan suara yang nanti akan diumumkan oleh Provinsi KPU DKI Jakarta? Betul Mas, betul. Kalau melihat rekap per kabupaten ya memang bisa dibuktikan ya, paslon nomor 3 ini kan relatif lebih unggul, terutama dibandingkan dengan paslon nomor 1. Tapi sekali lagi kita tidak boleh mendahului apa yang belum disampaikan oleh KPU Jakarta, karena hari ini baru akan
sidang pleno soal penghitungan yang dilakukan secara tuntas dan tentu sudah bertahap dan berjenjang terkait dengan perolehan suara pasti apakah paslon 3 itu betul seperti yang sudah disimpulkan oleh berbagai banyak informasi akan mendapatkan 50,07% ataupun tidak. Makanya itu yang saya Baik. kira memang Tadi yang sempat Bung Adi singgung mengenai tim sukses dari Ridho 01 itu juga melakukan gugatan terkait kecurangan di salah satu TPS ini. Sementara kalau dari jumlahnya 50%, akhirnya ini sudah dikatakan ini satu putaran saja. Nah, imbasnya nanti setelah ini ada gugatan dari salah satu tim ses paslon mengadakan ada kecurangan. Apakah nanti seperti apa nanti jalannya? Apakah nanti ada pemungutan suara ulang hanya di satu TPS itu saja atau seperti apa, Bung Adi? kalau melihat kecenderungannya kan ada dua informasi yang kita dengar ya. Misalnya KPU Jakarta itu kan dilaporkan ke DKPP karena dinilai tidak profesional, karena menyangkut misalnya tidak ada undangan cek formulir yang terkait dengan apakah seseorang itu diundang untuk datang ke TPS atau tidak. Kan itu yang paling penting. Tapi ada tim dari Gerindra kalau tidak salah itu kan akan menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi. Kalau gugatan hasil ke Mahkamah Konstitusi itu pasti dikaitkan dengan soal sengketa dan selisih perolehan. Dan di situ pasti akan ditunjukkan ada bukti-bukti, ada yang kemudian bisa divalidasi apakah misalnya ada terjadi kecurangan gitu ya, yang mengakibatkan paslon lain khususnya nomor 1 sehingga mereka ini akan mengajukan bahwa mereka itu akan meminta mungkin di sejumlah TPS yang dinilai ada kerugian yang kemudian membuat paslon nomor 1 ini kalah dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal kalau kita melihat Mas, tinggal kita lihat nanti materi gugatannya seperti apa. Tapi biasanya kalau ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, yaitu terkait dengan sengketa hasil perolehan pilkada. Itu yang kemudian ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira di TPS mana, wilayah mana yang sebenarnya itu dinilai bermasalah, berpotensi menimbulkan kecurangan, dan itu merugikan kubu nomor 1. Kan itu yang KPU Jakarta juga menyampaikan secara terbuka, sedang menunggu kira-kira materi gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Sementara kalau KPU yang diadukan ke DKPP, kita kan tinggal nunggu prosesnya seperti apa. Karena sekalipun diadukan ke DKPP, KPU ini kan terus melakukan penghitungan Mas. Secara manual, level kabupaten semalam diumumkan, per hari ini juga akan diumumkan pada level provinsi, penghitungan terkait dengan Pilkada Jakarta. Itu artinya apa? Sambil KPU Jakarta dilaporkan ke DKPP, tapi proses penghitungan itu akan terus berlangsung. Oke, ini gugatan akan diajukan dari tim ses nomor urut 1, tim Ridho. Lalu imbasnya nanti seperti apa, Bung Adi? Ya tergantung nanti. Kalau gugatannya ke Mahkamah Konstitusi pasti ada temuan-temuan yang dinilai merugikan paslon nomor 1. Mau apakah tingkat partisipasi, apakah misalnya soal kecurangan, apakah misalnya ada oknum tertentu yang mencoblos lebih dari sekali, ataukah misalnya ada potensi-potensi lain yang kemudian merugikan paslon nomor 1. Jadi bukti itu yang nantinya akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti Mahkamah Konstitusi itu akan merekomendasikan apakah akan ada pemungutan suara ulang yang itu bisa berdampak terkait dengan hasil penetapan perolehan suara yang ada di Jakarta, Mas. Jadi di situ biasanya. Kalau untuk kasus-kasus serupa, Bung Adi, ini bukti-bukti seperti apa sih yang bisa akhirnya meloloskan ini adanya nanti pemilihan suara ulang? Ya biasanya kecurangan, misalnya di sejumlah TPS tertentu ada oknum tertentu atau orang yang kemudian mencoblos berulang-ulang gitu ya, sehingga ada pihak tertentu yang merasa dirugikan. Yang kedua misalnya ada orang yang tidak datang ke TPS tapi kemudian ada yang mencoblos atau ada yang mencobloskan, itu kan adalah temuan-temuan yang dinilai merugikan, dan itu sepertinya juga lazim terjadi di berbagai tempat. Biasanya rekomendasi semacam itu akan dikeluarkan nantinya, tapi problemnya adalah apakah ketika ada rekomendasi untuk melakukan pemungutan ulang di sejumlah TPS dan di sejumlah tempat, itu bisa berpengaruh atas perolehan suara atau tidak, itu kan yang akan kita lihat. Karena per hari ini kita belum melihat nih selisih ya soal perolehan suara paslon nomor 3, nomor 1, dan nomor 2. Nah kalau paslon nomor 3 itu kan bisa dipastikan unggul dibandingkan dengan yang lain. Betul. Cuman untuk melihat apakah Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran, kita tinggal lihat selisihnya Mas. Kalau selisihnya tipis misalnya, cuman beberapa persen, 0,0 sekian persen, ya tentu kalau ada pemungutan suara ulang, karena ada indikasi kecurangan misalnya, atau dinilai
KPU itu tidak profesional, bukan tidak mungkin akan berdampak secara signifikan. Kalau Anda lihat hanya dari informasi yang beredar juga perolehan suara yang saat ini beredar sementara ini perbandingan cukup sedikit sekali antara nomor urut 1 juga nomor urut 3 dan ini sementara dari tim saya 101 Ridho hanya ada kecurangan di 1 TPS. Kalau Anda lihat kira-kira akan signifikan nggak jumlahnya akan perbedaannya cukup banyak? Melihat jumlah TPS kan hanya di satu. Ya, Bung Adi, suara Anda terputus-putus, tampaknya gangguan sinyal terjadi di hubungan Anda. Misalnya 50. Halo Mas, apakah Ya, Bung Adi. saya terdengar? Silakan Bung Adi, jaringan sudah mulai membaik, Bung Adi. Ya. Oke, terhitung nanti. Ya, pemirsa, tapi komunikasi kami agak terganggu dari jaringan komunikasi, pemirsa. Ya, ataupun Ya, pemirsa, sambil menanti jaringan membaik, pemirsa, antara saya dan juga pengamat politik Abdi Praitno, pemirsa, kembali kita akan menuju ke Hotel Sari Pacific Jakarta untuk melihat seperti apakah kondisi terkini di sana. Mengingat informasi yang sudah didapatkan sebelumnya bahwa pukul 1 tepat tadi seharusnya sudah mulai adanya penetapan hasil pemilihan gubernur yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun hingga saat ini belum nampak ada kegiatan aktivitas tertentu di sana. Hanya sejumlah undangan juga saksi sudah mulai hadir, pemirsa. Kami masih menanti seperti apakah jalannya nanti penetapan hasil pemilihan gubernur di Hotel Seri Pacific Jakarta, di mana diinformasikan yang seperti kita ketahui, pemirsa, bahwa KPU Provinsi Jakarta dijadwalkan memang hari ini untuk menetapkan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur, di mana proses rekapitulasi perolehan suara telah selesai, pemirsa, dilakukan pada Sabtu kemarin yang juga mencakup seluruh wilayah di 6 kabupaten kota.